semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Nora di Prancis bersama gue, Dr. Francisca. Di vlog kali ini gue mau berbagi informasi sekaligus pengetahuan buat teman-teman semua, khususnya para pasangan-pasangan muda yang pengen langsung punya keturunan. Biasanya nih ya, kalau pasangan-pasangan gitu mau pasangan yang masih pacaran maupun yang sudah nikah, biasanya mereka tuh suka ngomongin anak pertama itu pengennya berjenis kelamin apa, entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Walaupun kita sama-sama tahu ya, mau cewek mau cowok tuh sama aja. Cuman biasanya pasangan-pasangan itu punya alasan tertentu pengen anak cowok dulu atau anak cewek dulu. Biasanya kalau anak cowok itu digadang-gadang untuk ngejagain adiknya kalau sudah besar, atau nemenin papahnya olahraga kalau udah gede ntar, atau kalau yang cewek biasanya udah digadang-gadang ntar kalau besar bakal nemenin mamanya belanja, atau yang kayak gue seneng kayaknya kalau ngedandanin anak cewek kayaknya lebih seru gitu. Jadi di vlog ini gue pengen ngebahas bareng teman-teman, bisa nggak sih kita merencanakan jenis kelamin anak kita? Keberhasilannya bisa dibilang antara 70-80%, sisanya kehendak Tuhan. Sebagai manusia yang beriman, kita tahu manusia cuma bisa berusaha, berencana, tapi ujung-ujungnya tetap Tuhan juga yang menentukan. Oke, sebelum kita ke topik utama, gue pengen kasih pengetahuan sedikit buat teman-teman biar makin pinter. Penentuan jenis kelamin anak laki-laki maupun perempuan itu ditentukan oleh si bapak alias dari sperma si bapak. Dimana sperma si bapak ini dia membawa sperma X dan sperma Y. Dimana sperma X ini adalah sperma yang nantinya akan menentukan jenis kelamin anak perempuan. Sedangkan sperma Y adalah nanti dia yang akan menentukan jenis kelamin anak laki-laki. Sperma X atau yang sudah kita bahas tadi, sperma yang menentukan jenis kelamin anak perempuan. Nah, sperma ini dia itu seneng banget sama suasana yang asam. Kalau kita bilang dari bentuknya, dia bentuknya lebih besar, tapi karena bentuknya yang besar ini gerakannya kurang lincah, kurang lincah. Tapi kalau bisa dibilang dia ini strong banget dan tidak gampang mati. Ya kita bisa bilang ya perempuan, namanya pembawa perempuan itu selalu strong ya nggak sih? Strong di segala kondisi. Haha. Kemudian untuk yang sperma Y ini dia yang tadi gue bilang penentu jenis kelamin anak laki-laki. Diteliti dia ini lebih suka suasana yang basah, bentuknya lebih kecil, lebih lincah, tapi ini dia nggak gitu tahan, dia tuh fragile banget dan gampang mati. Oke, sekarang kita akan bahas tentang program kehamilannya, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama adalah program diet makanan untuk anak perempuan, untuk menghasilkan anak perempuan. Jadi kita harus perhatikan makanan untuk bapaknya dulu. Kalau untuk bapak harus banyak makan makanan yang sayur-sayuran, yang ijo-ijo. Sedangkan ibunya harus banyak makan yang daging-dagingan. Bapaknya jadi kambing, ibunya jadi macan, ya itu diperhatikan untuk menghasilkan anak perempuan. Pola diet makanan seperti ini dilakukan kurang lebih 3 bulan, ya 3 bulan sebelum akhirnya bapak dan ibu memutuskan, yes kita sekarang mau punya anak nih. Untuk anak laki-laki kebalikannya, si bapak jadi macan dan si ibu jadi embek, ya jadi kambing. Si bapaknya makan daging-dagingan dan si ibunya makan sayur-sayuran. Prosesnya hampir sama 3 bulan juga sampai akhirnya nanti bapak dan ibu memutuskan oke, kita mau punya anak. Metode yang kedua adalah dengan metode cebok alias membilas organ intim wanita dengan larutan tertentu. Larutannya gampang, nggak harus cari di apotek, semuanya normalnya ada di dapurnya ibu-ibu. Seperti yang udah gue jelasin di awal, sperma X yang menentukan jenis kelamin anak perempuan itu dia lebih senang suasana asam. Nah caranya ibu-ibu bisa mencoba dengan cebok atau membilas organ intim ibu-ibu dengan larutan cuka dan air. Takarannya setengah sendok teh cuka ditambah dengan 200 cc air atau 1 gelas standar air minum, itu dicampur kemudian dibilas. Gunakan ini sebelum kurang lebih 15 menit sebelum melakukan hubungan suami istri. Lalu bagaimana dengan anak cowok? Anak cowok tadi gue juga udah jelasin di awal, kromosomnya yang menentukan jenis kelamin anak laki-laki lebih senang suasana basah. Jadi bagaimana
ibu-ibu tahu baking soda ya. Baking soda itu sama takarannya setengah sendok teh dicampurkan dengan 1 gelas air, dicampurin, kocek sampai larut, kemudian dicebokin atau dibilas ke organ intim ibu-ibu, yang nanti dimana akan membuat organ intim ibu-ibu itu menjauh lebih basah, yang dimana sama dilakukannya 15 menit sebelum melakukan hubungan suami istri. Metode ketiga adalah berdasarkan masa ovulasi atau masa subur. Nanti gue akan bikin vlog khususnya ya untuk bagaimana sih menghitung masa subur. Nah, di sini kita tadi di awal udah ngejelasin, gue sudah ngejelasin di awal bagaimana sih sifatnya si sperma X dan sperma Y ini. Nah, tadi gue bilang kalau sperma Y dia itu agak lemah, dalam artian gampang mati. Jadi kalau misalnya nih ya, contohnya ibu-ibu punya masa subur tanggal 24, berarti ibu dan bapak harus, kalau pengen anak laki-laki, harus melakukan hubungan tanggal segitu. Jadi tanggal 24 ovulasi, sel telurnya keluar, sel telurnya mateng, langsung jos. Jadi bisa langsung jadi anak laki-laki, karena yang tadi gue bilang sperma Y itu dia lebih gampang mati, jadi dia harus cepat ya, lebih lincah juga deh, jadi cepat langsung jadi anak laki. Tapi kalau bapak ibu pengen anak perempuan, tanggal ovulasi atau tanggal subur tanggal 24, ibu bapak bisa melakukan hubungan suami istri 2 hari sebelum masa ovulasi atau masa subur. Jadi kan tadi gue udah bilang tuh, si kromosom X ini yang menghasilkan anak perempuan ini lebih strong, jadi dia bisa tahan lama. Jadi walaupun lambat, tapi slow but sure langsung jadi anak perempuan. Makanya gue bilang diperhatikan sekali masa suburnya untuk menentukan jenis kelamin anaknya. 3 metode yang gue udah sebutin tadi ya bisa dibilang akurasinya hanya sekitar 80%. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang di awal, nggak ada salahnya untuk dicoba, walaupun tetap Tuhan juga yang menentukan. Terus ada lagi sih yang lebih pasti, kalau misalnya bapak ibu pengen langsung talk chair lah, pengen anak cewek, anak cowok, bahkan anak kembar, ada metode inseminasi dan metode bayi tabung. Ini akurasinya bisa sampai 98%, tapi 2% ini tetap kehendak Tuhan lagi ya. Makanya gue bilang sama ibu-ibu sama bapak-bapak, diusahakan ya, tetap berdoa ya, tetap tawakal ke Tuhan gitu ya. Bagaimana kalian merencanakan, kalian berusaha, tapi tetap Tuhan juga yang menentukan. Oke, itu aja vlog gue kali ini. Seperti biasa, kalau bapak, ibu, teman-teman semua senang dengan vlognya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga vlog ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Plus, jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini terus-terus supaya gue makin semangat untuk memberikan informasi dan pengetahuan buat teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat vlog kali ini buat bapak ibu. Ayo semangat, semoga bisa menghasilkan anak cowok, anak cewek, intinya mah sama aja ya, tapi bisa deh dicoba. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Dadah.